Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat muslim yang dirahmati Allah, hidup yang sukses dan bahagia adalah harapan semua orang. Tapi seringkali kita sibuk mencari caranya di luar sana dengan berbagai cara untuk mendapatkan kebahagiaan dan kesuksesan. Namun tak banyak yang berhasil mendapatkannya. Padahal Allah sudah memberikannya langsung dalam Al-Quran melalui dua hal yang sangat mendasar, namun sering dilupakan. Di dalam video kali ini, Ustadz Adi Hidayat akan membimbing kita memahami dua bentuk petunjuk dari Allah yang bisa menjadi kunci utama, kesuksesan, dan kebahagiaan hidup, dunia, hingga akhirat. Cukup dua hal ini saja jika benar-benar dipahami dan diamalkan, insya Allah hidup kita akan berubah total. Sebelum menyimak lebih dalam, jangan lupa tuliskan doa terbaik untuk guru kita tercinta, Ustadz Adi Hidayat, di kolom komentar. Semoga Allah selalu menjaga beliau dengan kesehatan, keberkahan ilmu, dan kekuatan dalam berdakwah. Yuk, simak sampai selesai dengan hati yang terbuka. Semoga jadi awal perubahan besar dalam hidup kita. Selamat menyimak, semoga bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Kita langsung saja. Surah An-Nur, surah cahaya. Seperti pernah kami sampaikan, di surah ini Allah turunkan satu surah sekaligus yang di dalamnya berisi cahaya-cahaya kebaikan, panduan-panduan hidup yang bila semuanya diamalkan, Allah berjanji akan membimbing orang yang mengamalkan itu sehingga semua jalan hidupnya disinari oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang hidup tanpa cahaya tentu akan merasakan kesulitan dalam hidupnya. Tidak ada cahaya, tak ada pantulan optik sehingga benda-benda tak tampak. Sulit beraktivitas. Demikian kalau hidup kita tidak punya cahaya, dibimbing oleh Allah, maka sulit untuk menemukan kebaikan-kebaikan dalam hidup. Orang berbuat curang karena tidak ada cahaya yang menerangi bahwa perbuatan itu buruk. Maaf, orang korupsi karena tidak ada cahaya yang menunjukkan bahwa korupsi itu buruk. Orang yang hidupnya saling berselisih karena tidak ada cahaya bahwa dalam perselisihan itu ada keburukan. Orang yang mabuk, kenapa bisa mabuk? Karena tidak ada cahaya yang menunjukkan bahwa mabuk itu menyengsarakan. Karena itu Allah menjamin setiap orang yang mengamalkan surah ini, suratun anzalnaha, satu surah yang kami turunkan, wa faradnaha. Bukan sekedar kami turunkan, tapi harus kalian amalkan isinya, kata Allah. Ya wa anzalna fiha ayatin bayyinatin la'allakum tadhakkarun. Dan kami terangkan sejelas-jelasnya supaya kalian tidak bingung, agar kalian bisa lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala dan dengan itu mendapatkan cahaya dalam kehidupan. Nah, bentuk cahaya ini yang mau saya antarkan dulu sebelum kita bacakan ayat yang keduanya. Bentuk cahaya Allah itu ada dua. Saya ulang, bentuk cahaya Allah yang disampaikan di dalam keterangan Al-Quran, terkhusus surah An-Nur ini, bentuknya ada dua. Satu, ada berupa al-amru, perintah. Berupa perintah. Yang kedua, an-nahyu, berupa larangan. Jadi Allah Subhanahu wa taala ketika akan memberikan petunjuk, itu bentuknya hanya ada dua. Secara umum ya, secara umum. Satu, kelihatan? Baik. Satu. Satu. Bismillah, biar kelihatan. Kelihatan, Bu? Belum. Nih, satu. Ya, kelihatan sekarang? Alhamdulillah. Al-amru. Ya. Amr. Sifatnya perintah. Wujudnya if'al. Do it. Kedua, an-nahyu. Larangan. Jadi hanya dua saja. Kerjakan ini, tinggalkan ini. Lakukan ini, jauhi ini. Di secara umum, hukum-hukum dalam Al-Quran itu, informasi yang disampaikan umumnya berbentuk dua hal. Imma sifatnya perintah untuk mengerjakan sesuatu, atau larangan meninggalkan sesuatu. Nah, saya ingin jelaskan dulu sedikit, nanti saya sudah simpulkan di dalam makalah yang saya tuliskan, ikhtisarnya.
Kita harus paham esensi ini dulu sebelum mengerjakan perintah atau meninggalkan larangan. Kalau ini kita pahami, maka kita akan menyambut gembira mengerjakan setiap perintah dan meninggalkan semua larangan. Tapi kalau tidak paham ini esensinya, hikmahnya apa? Apa maknanya? Hikmahnya apa? Pesannya apa? Kalau tidak mengerti pada esensi perintah dan larangan, tidak paham hikmah kenapa diperintahkan, kenapa dilarang, umumnya, maaf, kalau tidak malas mengerjakan perintah atau abai meninggalkan larangan. Bahkan jadi pandai berdebat. Turun perintah kok didebat? Karena nggak ngerti hikmahnya apa, nggak paham manfaatnya apa. Kenapa Ustadz Allah menurunkan sholat subuh cuma 2 rakaat? Yang dua aja masih ngantuk, pengen 3. Ya. Tuh. Jadi kalau kemudian orang sering bertanya, karena nggak ngerti, kenapa laki-laki bagiannya 2, perempuan 1 dalam ilmu waris? Karena nggak paham esensi. Kalau nggak ngerti hikmah, pertanyaan mulai banyak, argumentasi mulai diperdebatkan, ujung-ujungnya nggak pada ngerjakan. Debat tentang sholat, nggak pada sholat juga. Ya. Debat tentang puasa, pada minum. Ya, kumur, pakai sirup. Ya. Esensi setiap perintah, tidak pernah Allah perintahkan sesuatu dalam Al-Quran atau melalui lisan Nabi dalam hadisnya sehingga menjadi sunnah kemudian, kecuali ada nilai-nilai kebaikan yang mengantarkan pada kesuksesan dan menghadirkan kebahagiaan. 2 ini. Ini poinnya. Jadi Bapak Ibu, kalau kita diperintahkan oleh Allah untuk ibadah, apapun jenisnya, itu pasti semua perintah Allah akan mengantarkan pada kesuksesan dan melahirkan kebahagiaan. Ini kuncinya di sini, di perintah. Ini kuncinya. Anda ingin membuka pintu bahagia, maka kunci kebahagiaan itu letaknya pada ibadah. Ibadah ini tidak mungkin dilakukan kecuali dasarnya ada dalil berupa perintah. Makanya kaidah dalam usul fikih mengatakan al-aslu fil ibadati ya al-amru. Dalil, di asal daripada ibadah itu perintah. Ya bukan mencari larangan, perintahnya. Ingat ya, kalau dalam ibadah yang dicari perintah bukan larangan. Kan tidak ada larangan sholat subuh 3 rakaat. Ayo cari sampai kiamat kurang 2 hari, nggak akan ketemu. Ya, tapi yang dicari perintah bukan larangan. Jelas ya? Jadi sepanjang ada perintah, kerjakan. Kalau nggak ada perintah, nggak usah kreatif. Jelas ya? Nah, untuk mengetahui ini perintah atau bukan, bagaimana menunaikannya, lihat penjelasan Nabi. Kita nggak ketemu Nabi, lihat penjelasan para ulama. Kadang-kadang apa yang tertulis tidak seperti yang kita pahami. Bukan seperti itu caranya. Maka nanti muncul keterangan dari Nabi SAW atas dasar keterangan langsung dari Allah Subhanahu Wa Taala di Quran surah ketiga ayat 31. Paling kiri sebelah atas di mushaf. Ya. Apa perintahnya di Al-Quran? Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Katakan jika kalian serius mencintai Allah, maka ikuti apa yang dituntunkan oleh Nabi SAW. Jelas. Lalu kemudian bagaimana memahami perintah-perintah Nabi, petunjuk Nabi, lewat para pewaris Nabi. Yang menerima dari Nabi, ya, kemudian mewariskan pada generasi setelahnya, sampai ke kita. Oleh Nabi, orang-orang yang mewarisi informasi ilmu dari Nabi disebut namanya ulama. Ditemukan di hadis riwayat Ibnu Majah, nomor hadis 233, dari sahabat Abu Darda radhiyallahu ta'ala anhu. Ya, apa kalimatnya? Wa innal ulama'a warathatul anbiya. Dan sungguh para ulama itu pewarisnya Nabi SAW. Dibuat bab oleh Imam Muslim. Dalam kitabnya Sahih Muslim, jilid yang pertama, halaman 119. Paling kiri sebelah atas di kitabnya. Dikatakan, babul isnadi minad din. Belajar agama berdasar isnad. Tuntunan sanad informasi. Sampai tersambung pada Nabi. Dari si fulan sampai ke Nabi. Jalur ilmunya kelihatan, itu termasuk yang paling penting dalam agama. Karena kalau benar belajarnya, benar menunaikan perintah dan ibadahnya. Kalau salah belajarnya, keliru menunaikan perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi yang ingin saya tegaskan kembali ke sini. Setiap perintah itu pasti pengantar pada kesuksesan yang melahirkan kebahagiaan. Contoh, apa perintah Allah yang berlaku pada kita setiap hari? Salat. Boleh ditinggalkan? Tidak. Boleh dilanggar? Boleh dilanggar, sholat dilanggar, dikerjakan dilanggar. Ya. Langgar itu masjid, musola, ya, masjid. Jangan dipotong video saya, ya, teruskan. Sholat tidak boleh ditinggalkan, tapi boleh dilanggar, dikerjakan dilanggar. Ya. Ya, langgar itu musola, masjid. Ya. Awas. Ustadz Adi mengatakan sholat boleh dilanggar. Aduh, Joni. Ya. Sini. Dah, sini, fokus. Lihat ya,
Nah, sholat kita kerjakan diwajibkan oleh Allah. Wajib itu artinya perintah yang mengikat. Wajib aini. Karena aini setiap orang nggak bisa diwakilkan. Nggak bisa suami, mah, papa lagi nggak enak badan, wakilin dulu sholat, kan? Nggak bisa. Hah? Kalau sesuatu kemudian bisa dikerjakan secara parsial, sifatnya kifayah. Ya, kifayah, seperti sholat jenazah. Kalau sebagian sudah ada yang mengerjakan, maka kewajibannya gugur. Artinya yang lain nggak kerjakan pun nggak berdampak dosa pada semua. Tapi kalau semua nggak ada yang kerjakan satu pun dosa sekampung itu. Ya, setanah kusir nggak ada yang bisa sholat jenazah. Terabaikan kemudian jenazahnya ini, dosa setanah kusir. Tapi kalau satu orang bisa saja, nyolatkan dia, ya, atau dampingi dengan beberapa orang, maka kewajibannya gugur mengikat kepada yang lainnya. Jelas sampai sini? Baik. Kembali ke sini. Tapi kalau salat fardu, sifat wajibnya aini, mengikat pada setiap orang yang sudah baligh dengan syarat ketentuan berlaku. Nah, sekarang persoalannya, ketika Allah perintahkan salat kepada kita, apakah sengaja bentuknya perintah? Salat. Dah zuhur, adzan lagi asar. Dah asar, adzan lagi maghrib. Dah maghrib, adzan lagi isya. Kalau orang hanya menganggap ini sebagai perintah, maka sholat itu akan hanya menjadi beban dalam hidupnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sholat apa lagi sih, man? Isya, nah kan barusan dah sholat. Tadi maghrib. Terus habis isya apa lagi? Tuh kan, pelaku. Jadi beban saja, capek antum tunaikan begitu. Kenapa? Karena nggak paham esensi. Nggak ngerti. Di cara baca perintah itu, jangan dilihat perintahnya. Lihat hikmah di balik perintah itu. Kenapa diminta sholat? Langsung diperkenalkan oleh Allah. Hayya ala sholat. Lewat suara muadzin. Ayo sholat. Kenapa ya Allah? Hayya ala falah. Falah. Dengan sholat aku jamin aku akan berikan kesuksesan kepada hidupmu. Aku berikan kebahagiaan dalam jiwamu. Jadi ternyata ketika diminta sholat, sholat itu pengantar pada sukses dan bahagia. Makanya ketika Anda ngajinya benar, keluarkan semua keutamaan sholat di Quran. Sholat membuat jiwa kita tenang. Quran surah 13 ayat 28. Ditafsir dengan Quran surah ke-20 ayat ke-14. Sholat membuat seorang menjadi baik. Karena itu dari sejak kecil Nabi perintahkan pada orang tua, ajarkan anakmu sholat. Anak kecil diminta diajarkan sholat. Ya, awas, bukan manasik. Ya, di sekolah anak TK sekarang lompat dulu. Rukun Islam kelima, duanya nggak dilewatin tuh. Ya, anak TK udah diajarin manasik tuh. Ya, salah sih enggak, cuma lompatnya kejauhan, Cepi. Ya. Jadi ketika diminta itu, apa yang terjadi? Quran surah ke-29 ayat 45. Ya, inna sholata tanha 'anil fahsya. Salat bisa cepat mengabulkan doa. Quran surah ketiga ayat ke-38 sampai 39. 39-nya fanadatul malaikatu wa huwa qa'imun yusalli fil mihrab. Salat bisa mendatangkan kebahagiaan, salat mendatangkan kesuksesan, banyak sekali. Makanya orang dulu ketika akan mengerjakan apapun dalam hidupnya mereka awali dengan salat. Al-Imam Al-Bukhari menuliskan Sahih Al-Bukhari 16 tahun. Setiap menuliskan satu hadisnya salat dulu, minta kepada Allah petunjuk. Dikerjakan di Masjid Al-Haram di Mekah, disempurnakan Masjid Nabawi di Madinah. Hampir semuanya. Ini salat. Itu cara bacanya, Pak. Zakat, Anda kalau nggak ngerti esensi, nggak mau zakat. Karena merasa mengeluarkan sesuatu yang dihasilkan dari kerja keras. Tapi kalau paham esensinya, kata Allah, kalau kamu keluarkan, minimal aku berikan dua hal saat di dunia. Satu, aku gandakan pendapatanmu 10 kali lipat dari apa yang kau keluarkan. Anda keluarkan 100 ribu, balik 10 kali lipat. Ya, nilainya 1 juta, tidak harus berupa uang. Bisa jadi proyek yang baru. Bisa jadi dijaga dari tidak sakit. Yang kalau sakit demikian. Bisa jadi orang lain kebanjiran, Anda tidak. Yang kalau dibawa ke bengkel 1 juta juga. Bisa terjadi. Gitu. Jadi ini mesti dipahami dulu. Jadi makanya kalau orang paham ini, dia akan menunda. Bahkan kadang-kadang dia merencanakan. Waktu zakat belum tiba, dia sudah siapkan. Nanti zakat kita keluar nih, tanggal sekian. Siapkan dari sekarang. Karena paham, setiap dikeluarkan akan naik, balik. Dan yang paling indah, saya akan jaga jiwamu, kata Allah, supaya tidak bergantung kepada harta benda. Ya. Makanya kalau orang-orang sering keluar zakat, apalagi naik ke infak, naik ke sedekah, maka tidak ada ketergantungan hidupnya pada harta benda. Nggak akan diperbudak harta. Nggak dapat hari ini, alhamdulillah, yang penting saya masih sehat. Ya, menurun omsetnya, alhamdulillah. Dulu juga nggak punya apa-apa. Itu tuh diberikan ketenangan dalam jiwanya. Tapi mohon maaf kalau tidak terbiasa berbuat seperti ini, Masya Allah, modal 5 juta, untung 10 juta. Besoknya untung jadi 7 juta. Untung dibilang rugi. Kita rugi nih, kemarin 10 juta. Cuma dapat 7 juta. Padahal modal dia cuma 5 juta. Masih untung 2 juta. Rugi. Tuh. Capek hidupnya. Kumpulin kekayaan. Udah 5 triliun. Ujung-ujungnya. Maaf. Ya, cuma nanam kangkung. Cabai. Ya, ngilangin stres. Jalan kemana? Dipakai juga enggak. Bingung akhirnya. Kasihan sama-sama kucing. Ya, gitu.
Bingung, capek nyari ikan, macam-macam. Ya, capek hidupnya Pak, Bu, mesti berubah. Mesti berubah. Ya, karena itu ketika ada perintah, pahami, oh pasti ada kesuksesan di dalamnya. Oh pasti ada kebahagiaan, kejar itu dan minta saat mengerjakannya. Paham? Nah, sebaliknya kalau ada larangan, pasti ada keburukan yang sangat mesti dijauhi dalam kehidupan. Yang membahayakan. Ada bahaya, Pak? Maaf ya, maaf ibu, bapak. Bapak ibu punya anak, anak mau main. Di luar, hujan sedang deras-derasnya, plus halilintarnya juga dahsyat. Jedar, jedor, jedar, jedor, jedar, jedor. Pertanyaan saya, kalau anak bapak ibu minta keluar main, dibiarkan nggak? Main, hujan-hujan. Oh silahkan aja. Mustahil. Anda kan akan tahan kan? Jangan lakukan. Jangan. Jangan itu perintah atau larangan? Larangan. Kenapa Anda larang anak Anda untuk keluar bermain hujan-hujanan? Karena Anda sayang. Allah itu punya sifat maha sayang. Rahman dan Rahim. Rahman dan Rahim. Yang sifatnya bahkan rahmatnya mengalahkan sifat murkanya. Jadi kalau sudah muncul rahmannya, itu mengalahkan azabnya. Kalau sudah muncul rahimnya mengalahkan iqabnya. Rahmat Allah melebihi apapun bahkan dengan murkanya. Jadi kalau ibu dan bapak saja sayang pada anak mencegah dia dari keburukan, apalagi Allah yang maha sayang, Bu, Pak. Apalagi Allah yang maha sayang. Karena itu ketika kita dicegah dari sesuatu, dilarang berbuat sesuatu, bukan berarti diinginkan kita, nggak boleh, jangan, itu bukan beban, bukan. Tapi ada yang bahaya yang belum kita lihat. Ya, ada yang membahayakan yang belum kita saksikan. Ada yang menjerumuskan yang belum kita dapatkan. Karena Allah maha mengetahui masa depan, kita hanya mengetahui yang sekarang. Jelas sampai sini? Nah kalau kita paham tentang esensi di balik larangan ini, maka sudah nggak akan protes lagi. Kata Allah jangan gosip, la yaghtab ba'dukum ba'da. Oh pasti bahaya. Kalau ngerti gosip itu bahaya, nggak akan dinikmati. Gosip bahaya, bikin acara. Ya. Udah tahu bahaya, dibikin status. Ya, udah tahu bahaya, dibikin jadi sebuah kegiatan. Kan bahaya. Ya, kalau mau bicarakan orang, coba ingat-ingat dulu kalau Anda dibicarakan kira-kira bagaimana? Ya Ustadz, saya tidak akan mengulangi. Bagus, tidak seperti ibu itu tuh. Ibu itu mah kalau dari samping sama. Jelas ya? Nah, begitu cara bacanya. Kalau sudah paham seperti ini, maka mari kita lihat apa yang Allah sampaikan berupa perintah atau larangan enggak di ayat selanjutnya di surah An-Nur ini. Saya ingin sampaikan ini dulu supaya kita mengerti. Ya, jangan sampai cuma nerima perintah larangan, tapi nggak ngerti arahnya kemana. Jadi kalau sudah begini senang kita. Begitu ada perintah cepat kita kerjakan. Makanya orang-orang beriman dulu ketika turun ayat, teman-teman, itu berupa perintah, mereka nggak nunggu. Sami'na wa ata'na, sami'na wa ata'na. Itu begitu turun ayat begini nih, 68 kali disebutkan dalam Al-Quran. Ya ayyuhalladzina amanu, pasti setelah itu perintah. Atau larangan. Pasti itu. Ya ayyuhalladzina amanu, langsung mereka gembira tuh. Karena akan menunggu, ini perintah apa larangan. Kumpul, senyum Pak semua, Masya Allah. Pada Rasulullah bertanya dulu, ya Rasulullah apa nih yang akan turun? Turun kemudian, kutiba alaikumussyam, puasa, senang semua puasa. Ya ayyuhalladzina amanu, kumpul semua, ya Rasulullah apa lagi nih? Ya, aufu bil uqud, tepati janji, senang. Ya ayyuhalladzina amanu, ya Rasulullah apa lagi nih? La yaskhar qaumin qaum, jangan saling mencela. Praktikkan oleh mereka. Puncaknya jadi apa? Jadi orang-orang baik semua. Tunjukkan pada saya, mana sahabat Nabi yang tidak baik. Sehingga di ilmu hadis, semua sahabat itu hukumnya udul, kulluhum udul, semuanya orang baik. Tunjukkan pada saya, padahal dulu-dulunya banyak di antara mereka, ada yang pembunuh, ada yang perampok, pemabuk, pezina, komplit. Ya. Tapi setelah mereka berubah, mengerjakan dua ini saja. Tinggalkan larangan, kerjakan perintah. Berubah jadi orang baik semua. Dan hidupnya sukses semua. Siapa yang bisa menyaingi hartanya Abdurrahman bin Auf? Siapa yang bisa menyaingi kehebatan Umar dalam kedudukannya? Siapa yang bisa menyaingi Khalid bin Walid dalam kepemimpinannya? Tunjukkan pada kami sekarang. Nah, karena itu kita kembalikan, yuk kita baca ayatnya. Dan semoga Allah meridhai kita semua insyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Az-zaniyatu waz-zani. Fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. Pezina perempuan dan pezina laki-laki itu, maka deraklah masing-masing dari keduanya 100 kali. Serta janganlah rasa belas kasihan kepada keduanya, mencegah kalian untuk menjalankan hukum-hukum agama Allah jika kalian beriman kepada Allah dan dihisab di hari akhir.
Hendaklah pelaksanaan hukuman mereka disaksikan oleh sebagian kalangan orang-orang beriman. Quran surah ke-24 ayat yang kedua. Kita masuk pada ayat yang kedua. Kira-kira ayat ini berupa perintah atau larangan? Baik. Kita temukan keduanya di dalam ayat ini, larangan dan perintah sekaligus. Baik, yang pertama, ada bentuk larangan menunjuk pada sebuah perbuatan. Az-zaniyatu waz-zani. Pezina laki-laki dan atau pezina perempuan. Baik, ayat ini menunjuk pada satu larangan dengan sebuah perbuatan disebut dengan zina namanya. Jadi kita keluarkan ayat yang kedua, jika Anda ingin mendapatkan cahaya, begitu cara membacanya. Jika ingin mendapatkan cahaya dalam kehidupan, nur. Apakah cahaya di rumah tangga yang dengan itu terang semua kenyamanan? Apakah cahaya di pekerjaan, cahaya dalam hidup pada umumnya? Maka pertama kata Allah, tinggalkan zina. Jauhi zina. Larangan untuk mendekati perbuatan zina. Ini yang pertama. Larangan untuk mendekati perbuatan zina. Karena itu di Quran surah ke-17 ayat 32, paling kanan agak ke atas, langsung keluar larangan untuk mendekatinya. Wala taqrabuz zina. Dan jangan sekali-kali engkau dekati perbuatan zina. Baik. Saya teruskan sebentar. Nanti di sini ada 5 pembahasan, 5 poin yang akan kita bahas. 1, tentang pengertian zina, apa itu zina? Harus tahu dulu. Ya. Yang kedua, kita akan lihat dampak buruk zina. Kenapa dilarang? Apa dampak buruknya? Dan nanti ada konsekuensi fikihnya. Ya, secara gambaran cepat misalnya, kalau ada kedua orang berzina, kemudian terlahir anak, status anaknya bagaimana? Dampaknya apa? Nasabnya kemana? Hukum warisnya bagaimana? Saat nikah walinya seperti apa? Itu dampaknya, ya. Nanti kita akan lihat. Kemudian yang ketiga, hukumnya. Bagaimana jika seorang kemudian melakukan perbuatan zina, hukum apa yang berlaku kepada dirinya? Kalau yang berzina itu belum menikah, ya statusnya belum menikah sama sekali, bagaimana hukumnya? Kalau sudah menikah bagaimana? Kalau satu belum menikah, satu sudah menikah, seperti apa hukumnya? Ya. Kemudian yang keempat, ada persoalan-persoalan seputar zina. Ya, kenapa di sini yang menggunakan tak marbuta didahulukan? Az-zaniyatu waz-zani. Kenapa Allah tidak mengatakan az-zani waz-zaniyatu? Ya, di Quran surah kelima Al-Maidah ayat 38, hukum pencurian pakai untuk laki-laki dulu. As-sariqu was-sariqatu. Ya, yang pakai ta bu itu perempuan. Yang tidak pakai ta, itu laki-laki. Makanya untuk membedakan di sebuah kasus tentang gender, untuk membedakan gender di sebuah kasus, lihat ujungnya pakai ta atau tidak. Kalau tidak pakai ta, itu laki-laki. Muslim, laki-laki. Mukmin, laki-laki. Tapi kalau sudah menggunakan ta di ujungnya, itu perempuan. Jadi kalau ibu ingin jadikan nama ya dari laki-laki jadi perempuan, tambah ta di ujungnya. Muslim, laki-laki. Perempuan, muslimah. Mukmin, laki-laki. Perempuan, mukminah. Soim laki-laki, perempuan, kan? Ya, tak di ujungnya. Azani laki-laki, perempuan, azania. Asariq pencuri laki-laki, perempuan, asariqah. Nah sekarang di Al-Maidah ayat 38 kok yang didahulukan laki-laki, asariqu wasariqatu. Tapi di ayat zina yang didahulukan perempuan, azaniatu wazani. Kenapa di ayat ini dahulukan perempuan dibanding laki-laki? Nanti kita lihat. Yang terakhir nanti cara taubat dari dosa zina. Kalau ada seorang pernah berbuat zina kemudian ingin bertobat, maka bagaimana cara taubatnya? Bahkan sampai turun satu ayat yang sangat dahsyat dalam Al-Quran, yang dengan ayat itu Allah menjamin akan merahmati dan mengampuni dia, dan boleh jadi masuk surga dengan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Taib. Yuk kita mulai. 1, pengertian zina. Bapak Ibu sekalian, ini pernah saya tegaskan di pertemuan lalu. Zina secara bahasa itu punya beberapa makna. Tapi di antara makna yang paling kuat, yang banyak dipahami masyarakat Arab, bahkan sebelum kedatangan Nabi SAW, mereka memahami secara bahasa makna zina dengan asy'uru bidhiq. Asy'uru bidhiq. Paham? Tidak. Asy'ur bidhiq. Saya tuliskan sebentar. Bukan dhayiq tapi dhiq, ya. Dhiq.
Nanti saya jelaskan pelan-pelan. Asy'ur, bismillah. Bidhiq. Nah, ini ya. Bidhiq. Syu'ur itu perasaan. Rasa. Dhiq, kondisi yang sangat sempit, terpojok. Ya, kalau dhayiq menunjuk pada tempat, seperti ini. Tempatnya sudah padat, berdesak-desakan tuh. Sampai susah kita, geraknya susah, kadang terdorong dari belakang, terhimpit dari depan, itu dhayiq namanya. Makanya orang Arab kalau masuk ke satu tempat, tempatnya sudah penuh dan berdesak-desakan, dia katakan pada kawannya, makan dhayiquna. Makan dhayiq. Makanya tempatnya nggak cukup lagi. Udah, jangan ke sini. Sempit banget. Saya aja susah geraknya. Terhimpit dia. Saya mau tanya pada Anda, orang-orang yang ada di satu tempat dan terjebak dalam tempat yang sangat desak-desakan, penuh, kemudian terhimpit luar biasa. Saya mau tanyakan, pada saat itu merasa nyaman atau tidak? Enak atau tidak? Tidak kan? Susah kan? Baik. Maka kalau perasaan itu atau suasana itu menghinggapi perasaan kita sehingga merasa sempit. Nggak enak makan. Gak enak beraktivitas, merasa terhantui dengan sesuatu, maka berubah kemudian kalimatnya dari kata dhayiqun menjadi dhiqun. Dhiq. Ingat pakai dhad, bukan pakai dal. Kalau pakai dal, ayam jantan. Dhiq. Ininya kaf. Ya. Dhiq. Asy'ur bidhiq, perasaan sempit, menghimpit, nggak enak ya, dan terus dihantui dengan perasaan itu. Kenapa zina secara bahasa disebut asy'ur bidhiq? Seakan-akan ingin memberikan kesan bahwa maaf, orang yang melakukan perbuatan zina itu, maka perbuatan itu akan berdampak kepada sempitnya hatinya. Nggak akan enak. Mungkin saat mengerjakan perbuatan itu merasa nyaman, pasca itu akan terasa ketidaknyamanannya. Mulai nggak enak, terasa dikejar-kejar sesuatu, terasa dituntut dengan sesuatu, mulai nggak nyaman, dihantui tentang berbagai hal, dan itu terbawa selama hidupnya, bahkan sampai wafat. Di dunia dia nggak tenang, di alam kubur mendapat siksaan, di akhirat mendapatkan ancaman. Maka itu yang menjadikan perasaannya menjadi sempit. Kalaupun ada orang karena sudah menjadi profesi, biasa-biasa aja misalnya. Saat di dunia, nanti saat akan wafat, terasa bagaimana kegelisahannya. Jadi jangan Anda kira, orang misalnya, maaf Bu ya, maaf dengan bahasa ini, atau maaf teman-teman ikhwan, jangan Anda kira seorang yang menjual dirinya dengan perbuatan zina ini merasa nyaman, belum tentu. Mungkin diri dia tersiksa itu. Perasaannya nggak enak, cuman mungkin nggak terungkap saja. Demi Allah saya katakan pada Anda, tanyakan pada orang-orang itu. Makanya orang laki-laki yang datang ke tempat-tempat buruk itu nggak mau diketahui orang. Sembunyi-sembunyi. Perbuatan yang dikerjakan dengan sembunyi-sembunyi kata Nabi, dan merasa nggak tenang, terhimpit hatinya, takut kalau ketahuan orang itu menunjukkan ada dosa di dalamnya. Dosa. Istri yang buka-buka WA suami dan takut ketahuan suaminya, hati-hati. Atau suami sebaliknya membuka-buka WA istrinya takut ketahuan oleh istrinya, hati-hati. Ya, boleh jadi ada sesuatu yang belum tepat di dalamnya, berpeluang untuk terjadi perbuatan salah. Tapi zina demikian. Makanya ketika ada orang mengerjakannya, terhimpit dia, mau datang sembunyi-sembunyi, takut ketahuan orang di tempat yang sembunyi-sembunyi, takut ketahuan orang yang mengerjakan pun terhimpit oleh dosa-dosa itu sehingga merasa sempit jiwanya. Itu bagian pertama secara bahasa. Saya belum masuk ke hukum, baru masuk ke pengertian bahasa. Dan biasanya dalam bahasa pun sudah memberikan sinyal-sinyal hukum dalam kehidupan. Jelas ya? Itu bagian pertama. Jadi kalau mau terfikir dalam perbuatan zina, maka lihat konsekuensinya. Secara bahasa pun orang yang berzina pasti akan sempit hidupnya. Jelas? Lawannya nikah. Nikah itu beda. Kalau nikah dilakukan dengan cara yang benar, tinggal di tempat yang sempit pun jadi luas. Yes. Pasti luas, itu lawannya nikah. This the hukum Bu. Pak, kalau kita masuk ke bab nikah, bab munakahat, kalau benar dikerjakan, bahkan dijamin oleh Allah. Allah turunkan satu ayat, ya, jika Anda pun fakir, yughnihimullah, Allah kayakan. In yakunu fuqara, yughnihimullah min fadli. Kalaupun ada yang mau nikah itu fakir awalnya, Allah bikin kaya. Dikasih contoh langsung di sahabat dan menantu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ibu kenal Fatimah putri Nabi? Ya. Baik. Fatimah nikah dengan siapa? Tidak banyak orang tahu. Sebelumnya telah dilamar oleh sahabat Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab. Dua sahabat mulia melamar Fatimah. Apa jawab Nabi? Halus sekali Nabi. Ya, Nabi mengatakan inna saghirah. Nampaknya kalau nikah dengan kalian, khawatirnya nanti malah nggak cocok. Ya, masih belia ini Fatimah ini. Masih belia.
Maksudnya apa? Ya khawatir jadi beban nantinya. Sopan sekali. Biasanya kan kalau nikah ya yang misalnya mohon maaf nih laki-lakinya sudah mulai 60 tahun, 70 tahun misalnya kan. Atau 50, 60 tahun. Kemudian ini menikah dengan yang gadis 18 tahun, 19 tahun. Kan beda tuh keinginannya lain. Ya zakat malnya beda gitu kan. Terus tampilannya beda. Keinginannya beda, pengen jalan, pengen main, pengen nonton. Cuma Nabi yang bisa kemudian bisa menjaga semua itu. Ya Rasulullah pengen nonton main gulat, ayo gendong di atasnya. Ya aku takut kemudian Fatimah menginginkan hal seperti itu, kamu gak kesampaian Abu Bakar. Gak kesampaian Umar, ada misi-misi lain yang lebih besar yang aku khawatirkan nanti malah jadi beban demikian. Sopan. Masya Allah. Yang kedua, ini yang menarik. Tiba kemudian, saya ingin teruskan pada bagian kedua, ini yang paling penting. Umar pulang dari tempat Nabi, ketemu Ali. Apa kata Umar? Ya Ali, innaha laka. Aku pikir si firasatku, Fatimah itu cocoknya sama kamu. Tuh. Makanya kalau antum melamar ditolak, Pak, jangan kecewa, rekomendasikan orang lain. Mungkin dia lebih cocok. Iya. Mungkin lebih cocok. Kata Umar, karena Umar bisa membaca tuh apa yang disampaikan Nabi tadi. Ali innahalaka, nampaknya Fatimah mungkin lebih cocok dengan engkau. Sama-sama belianya, sama-sama mudanya, sama-sama kreativitasnya, sama-sama hobinya. Maksudnya apa? Keadaannya sama, ya aktivitasnya, ya keadaannya, jalannya. Cuman apa jawab Ali? Allahu Akbar. Tawadhu'nya luar biasa. Maliya min syai'in illa dar'i arhanuha. Umar, aku ini bagaimana bisa melamar Fatimah? Sedangkan aku tak punya apapun kecuali perisai besi, baju besi. Ini pun sedang aku gadaikan karena keperluan tertentu. Ali itu. Aku nggak punya apapun Umar. Bagaimana bisa melamar Fatimah? Aku nggak punya apapun kecuali perisai baju besi ini. Ini pun sedang aku gadaikan karena nggak punya apa-apa. Ada keperluan. Kata Umar nggak apa-apa. Pede aja datangin Nabi, sampaikan maksudmu pasti akan dapat solusinya. Umar. Ini contoh nih ya, para kalangan jomblo yang kurang motivasi untuk bisa datang ke mertua. Jangan takut. Ya. Anda mau datang ke mertua yang sangat kaya, Anda orang biasa, gak usah takut pakai rumus Ali. Allahumma alif ya Allah qalba abik wa marasyadi abika ma allafta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li Ali. Ya Allah lembutkan hati calon bapak mertuaku sebagaimana engkau lembutkan hati Rasulullah ketika Ali datang kepadanya. Langsung direkam. Yang mengejutkan datang Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu melamar Fatimah Zahra radhiyallahu taala anha langsung seketika diterima oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seketika. Maka Nabi ingin menunjukkan pada bagian yang kedua selain yang pertama tadi. Bahwa nikah itu hak setiap insan bukan sekedar dibatasi oleh kekayaan atau kedudukan. Abu Bakar kaya. Bukan berarti yang kaya saja yang bisa menikah. Umar punya kedudukan. Bukan berarti yang punya kedudukan saja yang bisa menikah. Yang seperti Ali pun bisa menikah. Tapi Nabi bekali kemudian dengan nilai-nilai kemuliaan yang sangat luar biasa. Hidup sangat sederhana tapi abadi sampai sekarang. Kalau Anda main ke Istanbul. Kemudian masuk ke Museum Topkapi. Anda masuk ke dalamnya, Anda akan temukan sampai sekarang, Bapak Ibu sekalian, Bu khususnya, miniatur. Ada yang menyebutkan bahkan aslinya, baju dari Fatimah Az-Zahra yang hidupnya sederhana itu masih abadi sampai sekarang, ada di Museum Topkapi. Ya, berapa bulan yang lalu saya ke sana masih melihat ada. Pindah lokasi sedikit ke belakang. Masih ada. Dan diberikan kenyamanan ke lapangan. Makanya orang-orang beriman itu ketika dekat dengan Allah, itu yang sempit jadi luas. Nikmat. Pernah dengar Ashabul Kahf? Kan tiap hari Jumat baca apa? Al-Kahfi kan? Ada yang baca Al-Kahfi kan? Baik, apa kita nggak lihat Bapak Ibu sekalian? Bagaimana Allah mengatakan nahnu naqussu 'alaika naba'ahum bil haqq innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Ayat 13 ya paling kiri pertengahan. Kami kisahkan kepadamu, ingat pakai kami, ta'zimus sya'ni, menunjukkan satu yang dahsyat. Kami kisahkan kepadamu kisah para pemuda yang karena imannya kepada Allah saking berimannya, kami berikan jalan kepada mereka untuk mendapatkan kenikmatan. Apa di antaranya? Tinggalnya kan di gua, Pak. Ingat, ada gharun, ada kahfun, itu beda. Nabi ketika dengan Abu Bakar itu di ghar. Idhuma fil ghari, idh yaqul li sahibihi la tahzan. Dia tahu bah? Ketika keduanya berada di dalam ghar, gua, kahfun gua, gharun gua. Apa bedanya? Kalau gharun, guanya tidak terlampau luas, cukup 1-2 orang saja. Di saat masuk hanya cukup 1-2 orang. Nggak bisa 5 orang, 6 orang, 7 orang, nggak bisa. Makanya gua Hira disebut gharul Hira, karena cukup untuk 1-2 orang saja. Tapi kalau kahfun, guanya cukup luas, masuk 5, 6, 7 orang. Atau lebih daripada itu, bisa masuk.
Kenapa disebut dengan surah Al-Kahfi? Teruskan ayatnya, baca ayatnya dengan baik. Apa yang terjadi? Mereka bisa masuk ke dalam gua, bisa nikmat tidur di sana, dibolak-balikan oleh Allah, matahari memberikan cahaya beredar sesuai dengan kebutuhan guanya, dan hebatnya bisa tidur tanpa diganggu 309 tahun. Saya tanya pada Anda, di gua itu, maaf, tempatnya keras atau empuk? Keras. Sekeras-kerasnya tempat, kok bisa tidur 309 tahun? Berarti nikmat. Seempuk-empuknya spring bed. Kalau sempit perasaannya, nggak nyaman jiwanya, 30 menit bangun lagi. 3 menit bangun lagi. Ya, telepon masuk, WA masuk, perintah masuk, gak akan enak hidupnya. Apalagi orang-orang yang berzina, nggak pakai menit, setiap detik terbayang di benaknya. Pelakuannya salah, ini kamu tidak benar, kamu terancam begini. Bagaimana kalau dituntut? Makanya nanti saya akan sampaikan saat masuk kepada dampak-dampak zina yang paling bahaya akan menjadi dan terjadi seringkali bahkan sekarang nampak dosa-dosa turunan setelah zina. Nanti ada dosa turunan setelah itu. Jadi zina itu perbuatan yang menular pada dosa yang lainnya. Kalau dikerjakan akan muncul dosa lainnya. Nanti kita akan lihat. Dusta itu sudah pasti. Ya. Kemana Pak? Belanja dulu mah? Belanja. Ya. Mau kemana Pak? Mau ini dulu, itu dulu. Sedang di mana? Sedang meeting. Ada di mana? Ada gini. Kamu di mana? Ada seperti ini. Itu baru dosa tuh. Itu baru lisan. Belum nanti kepada aspek yang lain. Ada pembunuhan, ada macam-macam. Dan ada, saya akan berikan satu kabar yang sangat dahsyat. Ada dosa yang bisa melebihi Fir'aun. Dari perbuatan zina. Dosa yang bisa melebihi Fir'aun. Nanti kita lihat. Ya, dua secara istilah. Ini yang dimaksudkan dalam Islam. Jadi kalau disebutkan zina, maksudnya yang ini. Zina secara istilah. Terminologi. Wa ma'na zina fi syariatil islamiyah. Adapun pengertian zina dalam syariat Islam. Adalah terjadinya hubungan seksual. Terjadinya hubungan seksual, hubungan biologis antara lelaki dan perempuan yang terjadi di luar pernikahan resmi secara syar'i. Yang terjadi di luar pernikahan resmi secara syar'i. Ya, secara syar'i. Awas. Penting kalimat syar'inya. Sebab kalau melanggar syar'i, ya itu tetap zina juga. Awas, hati-hati ya. Hubungan seksual. Sudah dipahami. Antara pria dan wanita, laki-laki perempuan. Terjadi di luar pernikahan, jadi nggak nikah. Ya, awas, hati-hati. Atau terjadi dengan pernikahan, tapi tidak secara syar'i. Nggak sesuai dengan syariat Islam. Misal, Islam melarang seorang laki-laki beriman ya menikah dengan perempuan musyrik. Atau sebaliknya, perempuan beriman dinikahkan dengan laki-laki musyrik. Perhatikan redaksi saya. Saya mengambil dari redaksi Al-Quran, surah kedua Al-Baqarah ayat 221. Agak ke atas sedikit di paling kanan. Ya. Wala tankihul musyrikati hatta yu'min. Wala amatum mu'minatun khairum min musyrikati walau a'jabatkum. Wala tunkihul musyrikina hatta yu'minu. Wala abdun mu'minun khairum min musyriki walau a'jabakum. Ulaika yad'una ila an-nar. Hati-hati. Wala tankihul musyrikati hatta yu'min. Dan jangan sampai pria-pria beriman itu menikahi perempuan-perempuan musyrik. Kecuali sebelum menikah dia mau beriman dulu. Hati-hati. Artinya pernikahan itu dilarang. Gak boleh. Hati-hati ya. Hati-hati. Sekarang banyak paham-paham yang lebih bahaya dibandingkan dengan kemusyrikan itu sendiri. Ya, paham liberal itu bahaya. Liberalisme, sekularisme, pluralisme itu bahaya. Pluralisme itu agama baru itu. Ya, agama campur aduk, gado-gado. Hati-hati, nggak boleh itu ya, dosa itu. Ya, dosa. Hati-hati, menyamakan semua agama, bahkan setiap agama pun menolak. Ya, tanyakan pada tokoh-tokoh di agama lain. Ya, tokoh Kristen akan menolak, tokoh Hindu akan menolak. Ya, apalagi Islam pasti nolak. Semua agama sama, menuju pada Tuhan yang sama, cuman caranya beda-beda. Kalau yang bilang seperti itu orang Islam, saat wafat bakar dia. Misal, contoh. Mau nggak gitu? Ya, Anda wafatnya dalam keadaan dibakar, kan semua agama sama. Kan ada di agama lain wafatnya dibakar kan? Nah, sekarang Anda, karena Anda mengatakan semua agama sama, kira-kira kalau Anda dibakar saat wafat, mau nggak? Oh, itu hal yang berbeda. Berbeda. Ya kan karena Anda katakan semua agama sama kan? Ya, nah itu cara berpikir yang keliru Bapak Ibu sekalian. Hati-hati ya dengan paham seperti itu tinggalkan. Itu lebih berbahaya daripada kemusyrikan. Kenapa saya katakan lebih berbahaya? Orang musyrik bisa tobat. Orang liberal menghambat orang tobat. Ada orang kena penyakit homoseksual. Itu kan penyakit. Dan kalau nggak diobati, bisa berdampak pada yang lebih parah. Di predator akhirnya.
Ya, itu paling bahaya. Rame kan kemana-mana gitu. Dan bisa berpetualang ya lebih daripada tempatnya. Itu paling bahaya. Itu kan penyakit dibantu supaya sembuh. Diajak oleh Al-Quran balik lagi sembuh. Sejak zamannya Nabi Lut alaihissalam. Ayo tobat, ayo sembuh. Diobati. Harusnya diterapi. Tiba-tiba muncul makhluk. Mengatakan, nggak apa-apa. Emang kamu fitrahnya homo? Fitrahnya homo. Itu kan fitrahnya kamu. Tuhan yang berkehendak seperti itu. Tanyakan, kalau istri Anda begitu, bagaimana perasaan Anda? Kalau anak Anda yang begitu, bagaimana perasaan Anda? Kalau bapak ibu Anda yang begitu, apakah Anda akan lahir sekarang? Bagaimana perasaan Anda? Ya, orang dibantu mau sembuh, kok ini tiba-tiba dicegah dia berbuat keburukan yang lebih dahsyat. Sedangkan dia sendiri tidak rela dirinya tertimpa dengan perasaan itu. Ataupun keluarganya tertimpa dengan penyakit itu. Maka kita bantu untuk sembuh, untuk kembali. Ya, yang kita lakukan tuh bantu dakwahi dengan lembut, bukan celaan-celaan. Nah, orang seperti ini menjauhkan orang-orang itu untuk berbuat baik, itu yang bahaya. Ya, kembalikan kepada tadi, wala tankihul musyrikat. Jadi kalau ada orang yang mengatakan ini sama kok, semua agama sama aja, nikah boleh. Ketika menikah maka semua hubungannya sepanjang pernikahan itu, kalau dia tidak kembali kepada keimanan, itu dihukumi zina selama itu. Awas, hati-hati. Itu yang dimaksudkan menikah tapi tidak secara syar'i. Jadi bisa hubungan terjadi di luar pernikahan, atau kemudian terjadi dengan pernikahan tapi tidak dengan cara yang syar'i, maka tetap dipandang sebagai zina. Sampai dia bertobat, kecuali kemudian bersyahadat, masuk Islam, maka gugur semuanya yang dulu dan berlanjut rumah tangganya. Seperti di masa-masa lalu Nabi SAW. Jelas sampai sini? Baik. Maafkan saya tidak bisa berkompromi dengan hukum-hukum yang sifatnya memang di situ ada ketegasan dari syariat. Karena ini menunjukkan sayang, makanya saya buka dengan tadi, kalau ada larangan, ada yang bahaya di situ. Ya, Bapak Ibu mungkin mohon maaf yang melihatnya pelakunya biasa. Coba pikirkan kemudian pada dampaknya. Saya lompat dulu sebentarlah pada dampak supaya kita paham betul. Maaf Bapak Ibu sekalian. Kalau ada orang-orang terfikir berbuat seperti itu, jangan cuma berpikir untuk sendiri. Bagaimana dengan anak yang kemudian terlahir? Bagaimana statusnya? Dan sekarang kan muncul apa yang dikhawatirkan dahulu, terjadi sekarang. Karena takut ketahuan dia mengandung, akhirnya digugurkan, aborsi. Saya katakan pada Anda ya, maaf ya, tolong catat kalimat saya ini. Orang yang sengaja tanpa dibenarkan secara syar'i, karena darurat tertentu, dan tidak dibenarkan oleh syariat, sengaja mengaborsi janin yang ada dalam kandungannya, itu perbuatan dosanya melebihi dosa Fir'aun ketika membunuh anak-anak yang baru lahir. Dari mana menyimpulkannya? Buka Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 49, paling kiri sebelah atas. Jadi kasus beda dengan tinjauan medis ya. Kalau secara medis ini nggak bisa. Ya, kalau nggak ibunya ini bisa anaknya. Dan dilihat, dicek semuanya, jelas semuanya, maka itu ditoleransi secara syariat, dibolehkan. Tapi kalau sengaja nih, ini kasusnya banyak sekarang. Bayi ditemukan, ada janin dikubur hidup-hidup, ada macam-macam dan sebagainya. Perhatikan baik-baik. Buka Quran surah kedua ayat 49, paling kiri sebelah atas. Wa idh najjainakum min ali fir'aun yasumunakum su'al 'adzab yudzabbihuna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum. Sebentar. Dan pelajari, ingat baik-baik kata Allah. Pelajari, pahami. Ketika kami selamatkan kalian, hei umatnya Musa alaihissalam, dari kekejaman Fir'aun dan koleganya. Disebutkan Al Fir'aun, kolega Fir'aun. Al itu bisa mencakup keluarga. Ya, seperti Imran punya keluarga, istrinya, anaknya, cucunya, disebut Ali Imran. Bisa kolega. Teman-teman di kantor punya kolega kan? Teman dekat, atau Anda di atas pimpinan ya, pimpinan punya bawahan, ya, ada punya wakilnya, punya menterinya, ada punya stafnya, itu kolega, disebut Al namanya. Makanya nanti kalau pimpinan zalim di atas, begitu dihisab di hari kiamat, itu anak buah nuntut ke Allah. Ya Allah, timpakan azab kepada orang ini karena dia yang perintahkan saya. Dia yang melarang saya sholat ya Allah. Dia yang melarang saya Jumatan ya Allah. Dia yang melarang saya puasa. Saya nggak bisa sholat itu karena dia memberikan beban kerja kepada saya melebihi kewajiban syariat saya. Timpakan pada 2 kali lipat. Apa kata Allah? Diberikan seadil-adilnya sesuai dengan porsinya. Kamu juga sama aja, kenapa mau kerja sama dia? Makanya jangan korbankan surga kita, akhirat kita, kemuliaan kita hanya untuk urusan dunia yang sudah diatur. Masa mau kerja di tempat yang nggak bisa Jumatan, sementara pekerjaan lain bisa dikerjakan. Ya. Lihat baik-baik, wafat juga Pak. Wafat juga. Ya. Pilih mana? 5 juta halal, 500 juta haram. Pilih mana? Nggak ada pilihan ketiga. Udah ibu nggak usah bicara. Bapak. Halal, cari yang halal. Walaupun cuma 5 juta, 500 ribu, nggak apa-apa. Yang halal itu berkahnya datang. Sempurna kemuliaannya. Nah kata Allah, ala Fir'aun. Ada siapa di Fir'aun itu? Bukan cuma Fir'aunnya. Ada Haman, intelektualnya. Ya, jadi intelektual yang ngasih masukan-masukan negatif. Makanya saya berikan hati-hati nih, warning nih. Bagi intelektual-intelektual sekarang yang memberikan masukan negatif.
Ya, pada pimpinannya, pada bosnya, pada konsultan-konsultannya tuh. Hati-hati. Itu sama dengan Haman. Sudah ada Haman 2000 tahun yang lalu. Ya, bahkan 3.500 tahun yang lalu. Kita ke Nabi Muhammad 1.500 tahun. Nabi Muhammad ke Nabi Musa sekitar 2000 tahun. 3.500 tahun yang lalu. Sudah ada intelektual kebelingan. Sudah ada. Korun, Al-Fir'aun. Korun itu sezaman dengan Fir'aun. Itu Korun itu pengusaha gelap yang mendanai Fir'aun. Apa nggak baca suratnya? Buka Quran surah ke-28. Ya. Ayat 76 sampai 77 itu. Inna Qaruna kana min qaumi Musa fabagha alaihim. Qarun itu termasuk koleganya Musa, pengusaha gelap yang mendanai kesuksesan Firaun. Firaun menjamin bisnisnya lancar. Dua-duanya ditenggelamkan, satu pakai air lautan, yang kedua likuifasi pakai tanah. Fakhosatna bi. Itu. Jadi kalau ada yang main-main dengan itu, pengusaha gelap penyokong yang atas atau sebaliknya, maka tunggu saja, Allah sudah tunjukkan kepadanya, nih, saya tetapkan pada Firaun jangan diikuti. Saya tetapkan pada Qarun, jangan jadikan teladan. Paham sampai sini? Tapi yang paling dahsyat, disampaikan kepada Qarun akan ada seorang yang akan meluruskan. Akan ada seseorang yang kemungkinan akan bisa menggoyang tahtam. Maka tiba-tiba Fir'aun memberikan dekret. Siapa itu? Kata rahib-rahibnya, seorang anak yang akan terlahir dari seorang ibu yang mulia. Maka berikan dekretnya oleh Fir'aun, keluarkan oleh dia. 2 algojo dampingi setiap ibu yang akan melahirkan di seantero negeri. 2 algojo. 1 untuk mengamati, lahirnya laki-laki atau perempuan. Kalau lahir perempuan, lihat perempuan, bebas hidup. Kalau laki-laki, maka algojo kedua sudah menyiapkan golok atau pisau tertajam yang sudah dia asah. Nah, yudzabbihun, bahasanya zabbaha. Jadi ada nahara, ada zabaha, itu beda. Ya, ada zabaha, ada nahara. Inna a'tainakal fasalli lirabbika wanhar. Kalau nahara itu untuk nyembelih unta. Kalau nyembelih unta, hewannya tidak dijatuhkan. Ya, tapi langsung dalam keadaan berdiri. Jadi untanya berdiri. Nanti kalau teman-teman umrah atau haji, nanti main ya. Ya ke Kak Kia, ke Taibiyah misalnya, ke peternakan unta. Ya, lihat bagaimana cara unta disembelih. Ya, unta itu nanti ada dengan pisau yang pendek begini, didatangi, terus lehernya dibeginikan, nanti langsung disembelih begini. Ada dengan golok yang panjang, biasanya untanya datang. Kalau sudah canggih tuh datang, datang lagi, set ya. Ya untanya datang aja, dia tinggal begini aja tuh. Ada. Ya, mungkin ada juga di video atau bagaimana ya, saya pernah melihat dulu waktu saya haji itu. Ya, ada yang seperti itu untuk unta. Ya. Tapi kalau dijatuhkan, jatuhkan dulu, kemudian disembelih dengan sekali tarikan. Maka itu menggunakan zabaha. Kata Nabi, idza dzabhtum fa ahsinu dzibha. Kalau engkau akan sembelih hewan kurban, maka baguskan sembelihannya. Bagaimana cara membaguskannya? Sekali tarikan. Tarik sekali. Ya, dan jatuhkannya pun jangan menzalimi, jangan disakiti, makanya cari cara-cara yang lembut. Ya, tarik, jatuh, blek gitu ya. Ada di beberapa tempat bahkan dikasih bacaan zikir dekat dengan hewan. Makanya hewan itu sebelum disembelih perlakukan dengan baik. Ya, ada di sebagian tempat tuh yang Masya Allah dimandikan baik, kadang-kadang dibisikan, ya kadang-kadang bacaan-bacaan Quran. Jadi cuma ditidurkan sedikit, ditutup, siap dia begini. Memang fitrahnya demikian. Hewan itu senang ketika disembelih, itu senang, memang tugasnya itu. Jadi sempurna dia kerjakan. Nah, ada hewan hiasan yang nggak disembelih, ya seperti misalnya burung nuri, burung kakatua, kan nggak ada menu burung kakatua ya sampai sekarang gitu. Ya, baik dan seterusnya. Itu hewan demikian. Kalau sekali jatuhkan, sekali tarikan, itu zabaha. Tapi kalau berkali-kali gorok berkali-kali begini, itu pakai tasydid, zabbaha. Zabbaha. Kalau dilakukan bukan sekali, tapi berkali-kali pakai ya, yuzabbihu. Kalau yang melakukan banyak, bukan 1-2 orang, banyak orang, maka jamakkan, yuzabbihuna. Sekarang saya tanya pada Anda, di ayat ini Al-Baqarah 49 menggunakan kata nahara, zabaha, yuzabbihu atau yuzabbihun. Yang terakhir, yuzabbihuna. Artinya, perbuatan pembunuhan itu dilakukan berkali-kali dan bukan hanya oleh 1 orang, oleh kolega Firaun. Seantero negeri diutus kemudian para algojoknya, intelijennya datang melihat lahir laki-laki, langsung jatuhkan di tempat ibu yang baru melahirkannya. Bayi masih merah, jatuhkan ke tanah, zabbah. Bum, gorok langsung di hadapan ibu yang baru melahirkannya. Ingat, ini perbuatan dicela oleh Allah dengan kalimat su'al azab, seburuk-buruknya hukuman. Seburuk-buruknya perbuatan zalim. Jadi saya ingin katakan begini, Firaun seburuk-buruknya berbuat, sezalim-zalimnya, nunggu dulu bayinya lahir. Nunggu lahir dulu, lahir, perempuan bebas, masih ada peluang bebas. Laki-laki, gorok, habisi. Disebut su'al azab. Orang sekarang belum lahir sudah dieksekusi, dia nggak peduli laki-laki atau perempuan. Firaun seburuk-buruknya, tunggu lahir. Perempuan boleh hidup, laki-laki bunuh.
Orang sekarang belum lahir, sudah nggak peduli laki-laki atau perempuan. Langsung eksekusi, bahkan dalam jadinya. Aborsi, keluarkan. Maka saya katakan dia melakukan perbuatan yang lebih buruk dibandingkan dengan Fir'aun. Jadi jika Fir'aun saja disebut su'al azab, maka bagaimana dengan yang ini? Hati-hati. Tapi pertanyaannya, kenapa terjadi itu? Karena ini pengantarnya, ini dahsyat ini. Di dampak zina itu melahirkan dosa turunan. Pembunuhan. Itu udah pasti itu. Ya, perselisihan. Karena takut ketahuan pasangan yang dieksekusi. Saya mau tanya pada Anda, terjadi nggak sekarang? Ada nggak perbuatan itu? Banyak. Ada pembunuhan, ada yang dimasukkan ini, masukkan itu, bahkan dibunuh dengan cara yang sadis. Ada yang dimasukkan toilet, dimasukkan dikubur hidup-hidup, disiram pakai air panas, macam-macam. Kenapa? Karena takut dengan ini dampaknya ini. Ini sebetulnya di zaman Nabi Isa alaihissalam sudah pernah kejadian begini. Bahkan mohon maaf ya, sesoleh-solehnya seseorang, kalau tidak bisa menjaga dari perbuatan ini, dia bisa berbuat salah. Karena pernah ada seorang abid yang ketitipan seorang perempuan, titipkan di tempatnya. Kerjaan setan. Makanya mesti hati-hati juga tuh. Seustad-ustadnya juga kalau jamaahnya itu yang diajarkan tetap mesti ada batas. Kalau perempuan semua ada batas. Ada kunjungan mesti ada batas. Ya, dampingi, harus tahu ada orang dampingi macam-macam. Karena bisa keliru, bisa salah. Pengobatan hati-hati, sesoleh-solehnya orang kalau ngobatin misalnya perempuan, nggak boleh dalam kamar berdua sendirian. Bisa bahaya gitu, dan seterusnya. Nah, jadi yang seperti itu pernah kejadian zaman Nabi Isa alaihissalam. Begitu datang, titipkan kemudian di tempat orang soleh ini, orangnya pergi kemudian. Ya tadinya biasa diajarin, tapi karena nggak ada yang lain, akhirnya terjadilah perbuatan itu. Begitu terjadi, dia bingung, mabuk tuh. Minum minuman, udah salah lagi. Begitu minum minuman keras, mabuk lagi kan? Nggak sadar, takut ketahuan orang, dibunuh perempuannya. Tuh, zina, mabuk, makanya perbuatan zina itu selalu akan bersanding dengan khamar. Udah pasti tuh, jadi kalau ada tempat mabuk-mabukan, khamar, ya diskotik yang kira-kira menyajikan minuman-minuman yang buruk dan sebagainya, tempat-tempat maksiat, jika kalau sudah terkait dengan itu, maaf ya, kalau saya sebut nama yang jelas, tapi saya sertakan sifatnya di situ. Di Anda nggak bisa mengelak. Ya, saya kalau ada yang keberatan, silakan kita ada argumentasi, diskusi kita. Ya, kalau mau tersangka juga nggak ada masalah bagi saya, silakan aja. Ya, toh semua orang juga hidup dan akan kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, tapi kalau sesuatu bisa kita dudukkan diskusi cari maslahat, kenapa menempuh cara yang salah? Ya, maaf, kalau ada tempat menghidangkan minuman keras, maka boleh jadi temannya itu pasti perbuatan zina. Silakan cek. Demi Allah saya katakan, minum, perlu ditemani kah Pak? Gitu. Perlu teman nggak? Kok Ustaz tahu? Ada yang cerita. Orang tobat gitu kan cerita, macam-macam. Itu udah pasti, itu udah rumus. Makanya hati-hati dampaknya. Belum dampak yang lain. Begitu anak itu lahir misalnya, coba, bagaimana status anak itu? Terputus nasabnya. Apa nggak kasihan pada orang ini? Dan itu terbawa seumur hidupnya. Tapi sayangnya Allah menjadikan dia tetap diberikan nasab pada ibunya. Cuman ketika dia menikah, kemudian bapak biologisnya ada, kan nggak punya nasab. Apa antum mau melihat anak biologis antum cuma dilihat, yang nikahkan orang lain pakai wali hakim, dinasabkan pada ibunya. Dan itu disampaikan ketika terjadi pernikahan. Ya, saya sebagai wali hakim menikahkan fulanah binti fulanah. Harusnya binti fulan ke bapaknya, ke fulanah. Dan bapak biologis yang melihat di situ. Bagaimana pandangan orang-orang yang hadir di situ? Nah, ini yang kemudian menjadikan hal yang lain lagi. Akhirnya disamarkan lagi. Pakai wali hakim. Bintinya ditukarkan kepada yang lain dan sebagainya. Sebagai solusi jalan tengahnya. Kenapa? Coba cek Pak. Kalau ingin berbuat sesuatu, lihat dampaknya dulu Bu. Pahami dulu. Kalau ingin gibah, lihat dampak gibah. Kalau ingin mencela, lihat dampak celaan. Kalau anak Anda dicela bagaimana? Ya, kalau istri Anda dicela bagaimana? Kalau rumah Anda dicela bagaimana? Makanya saya sering katakan, kalau ada yang mencela saya pun jangan dibalas. Doakan saja dalam kebaikan. Arahkan pada yang baik-baik. Karena pada prinsipnya tidak ada manusia yang ingin dicela. Kalau kita tidak merasa dengan itu, nggak usah marah. Karena nggak ada kan pada kita. Dasar pembohong, kalau Anda nggak bohong, nggak usah marah. So, kalau Anda marah, curiga kita emang bohong. Ya, udah gitu nggak usah, biasa aja, tenang aja. Ya, laporkan aja. Laporkan pada Allah untuk dirubah keadaan dirinya. Jelas sampai sini? Nah, terakhir. Kalau ada seseorang sudah memahami makna ini, Ustadz, karena zina itu perbuatan sangat buruk, dampaknya buruk, dan didefinisikan sebagai hubungan seksual yang terjadi. Maka Islam memberikan solusi. Awas, jangan salah memahami. Kadang sekarang banyak yang memutarbalikkan fakta. Atau memutarbalikkan logika. Karena dampaknya dahsyat, buruk, dan membahayakan 3 dimensi. Dunia, alam kubur, akhirat. Bukan cuma dunia. Dunia, alam kubur, akhirat. Maka berlakulah hukum pencegahan. Al-wiqayatu khairu minal ilaj. Mencegah lebih baik daripada mengobati. Logikanya begini. Perhatikan baik-baik.
Pernah naik pesawat terbang? Saya? Baik. Saat kita naik pesawat terbang, bukankah sebelum take off, ada di situ aturan-aturan yang disampaikan? Dan praktek, bahkan pramugari mempraktekkan kan? Ada aturan kemudian sampai di layar disebutkan. Baik, mohon ketika akan take off, jendelanya dibuka, kursinya ditegakkan, tempat makan kemudian di balik kursi itu kemudian dibalikan kembali, ya, handphone dimatikan dan sebagainya. Pertanyaan saya, kenapa aturan itu muncul? Untuk keselamatan. Sekali Anda melanggar, bahaya. Karena bukan naik angkot, naik pesawat. Iseng bawa paku, ini kaca kuat nggak ya? Tok, 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 ya udah habis. Udah. Anda naik angkot, bisa depan, samping supir, kaca buka dikit, enak, udara masuk. Jangan kira naik pesawat samping pilot, kaca buka dikit, Anda enak. Habis semua pesawat. Ya. Makanya dibuat aturan di pesawat itu, karena resikonya tinggi, sekali oleng jatuh. Sekali turbulen, nggak pakai seat belt, udah, cedera. Bahkan bisa mengakibatkan hal yang sangat fatal. Akhirnya aturan dibuat ketat. Jangan sekali-kali seat belt kemudian tidak Anda gunakan dalam keadaan akan take off atau landing. Atau dalam turbulen. Jangan ke toilet saat akan landing. Jangan ke toilet saat ada turbulen yang sangat kencang. Bahkan baru Anda keluar, Pak duduk lagi. Pramugari langsung mengatakan. Baru landing, Anda nggak boleh langsung berdiri. Begitu Anda berdiri, Pak tolong duduk, Pak tolong duduk. Nggak kedengaran juga, Pak tolong duduk. Nggak kedengaran juga, datang pramugarinya, Pak duduk. Kenapa? Bahaya. Setiap tingkat bahaya semakin tinggi, maka larangan yang mendekati tingkat bahaya ini akan semakin diketatkan. Demikian pula kaidah ini berlaku dalam hukum agama. Jadi kalau Anda naik pesawat paham, kenapa pada yang ini nggak paham, Cepi? Tuh, sampai keluar tuh. Tiap hari naik pesawat, paham, seatbelt dipakai. Kenapa seatbelt dari perbuatan zina tidak digunakan? Itu. Kenapa nggak ditutup tuh? Kenapa? Kadang bingung manusia ini. Ya, ini kan logika yang sama gitu, logika yang sama. Makanya hukum itu semakin resikonya tinggi, hukumnya semakin ketat. Narkotika, golongan tertentu, hukuman mati. Kenapa hukumannya mati? Untuk bisa menyadarkan kalau Anda bawa ini mati. Kenapa? Supaya nggak terjadi. Pembunuhan berencana sekian, hukuman mati. Kenapa? Supaya nggak terjadi. Zina juga begitu, jangan dekati, ya, jangan lakukan. Sebelum sampai pada perbuatan itu muncul aturan-aturan, disertakanlah pada perbuatan itu. Maka muncul zina mata, zina telinga, zina lisan. Maksudnya apa? Bukan lisannya berzina, bukan matanya berzina. Tapi perbuatan itu bisa mengantarkan muqaddimah kepada zina. Maka setiap ada hal-hal yang diprediksi atau diduga akan mengantarkan kepada zina, muncullah larangan-larangan itu sebagai pendahuluan agar perbuatan itu tidak terjadi. Maka diturunkanlah ayat-ayat yang meminta kita untuk menjauhi hal-hal tadi termasuk muqaddimahnya. Apa diantaranya? Masuklah kepada bacaan ayatnya. Baru mulai nih. Ngaji dengan saya sabar itu ya, sabar. Masih ada waktu? Ya. Silakan. Sampai jam 12 silakan. Saya 15 menit lagi udahan. Az-zaniyatu waz-zani. Nah, kita masuk pada tanda-tandanya nih. Pezina perempuan itu dan atau pezina laki-laki. Demikian terjemahannya. Yuk kita baca dengan tafsirnya dulu. Az-zaniyatu, kenapa perempuan didahulukan dibanding dengan az-zani laki-laki? Sebelum ke sana, saya ingin ajarkan dulu ilmu nahwu sebentar. Supaya komplit pelajaran kita. Ya. Saya ingin paham ya. Saya ingin kita paham, tidak sekedar kita menghafal. Bismillah. Bapak Ibu sekalian, dalam bahasa Arab, khususnya di ilmu nahwu, ada kalimat-kalimat tertentu yang berlaku untuk laki-laki saja, hukum gender berlaku, atau untuk perempuan, atau ada kalimat atau tanda yang kalau tanda itu ada, berlaku langsung untuk laki-laki dan perempuan. Contoh untuk kalimat, berlaku untuk laki-laki dan perempuan. Misal, hadirin, al-hadirin. Pernah dengar kata hadirin? Dari bahasa Arab. Hadara, hadir, datang, ada. Ya, banyak orang yang disebut hadir, jamaknya hadirin. Kalau sudah hadirin, ini mencakup laki-laki dan perempuan. Dia sudah tidak perlu hadirat lagi. Nah, hadirat, nah, itu enggak ada. Cuma di Indonesia yang ada. Di Arab enggak ada. Ya, hadirat sudah tidak perlu lagi karena hadirin itu sudah mencakup laki-laki dan contoh di Quran, kafirin. Ya, qul ya ayyuhal kafirun.
Nggak ada kafirat. Ya. Karena kalau sudah kafirun, sudah mencakup juga bagi laki-laki dan perempuan. Tapi muslimin ada muslimatnya. Mukminin ada mukminatnya. Soimin ada soimatnya. Jelas ya? Kenapa? Karena ketika orang beriman nanti ada turunan persoalan yang menjadi gender di situ. Hukum perempuan kadang beda dengan laki-laki. Bagaimana kalau perempuan sedang haid? Ya kan? Maka disebutkan muslimah yang sedang haid, nah, tak pakai tak di ujungnya untuk menentukan itu perempuan. Yang kedua, contoh, ada tanda tertentu, huruf yang dengan huruf itu mencakup laki-laki dan perempuan. Contoh, man. Contoh, ma. Contoh, al. 3 saja. Ja'a man akramani. Telah datang orang yang memuliakanku. Man akramani. Untuk laki-laki. Ja'a man akramatni. Telah datang seorang perempuan yang memuliakan saya. Jadi man bisa untuk laki-laki, bisa untuk perempuan. Jelas? Ya. Ada zahabtu ila ma fil masjid. Saya mau pergi kepada apa yang sedang ada di masjid. Bisa laki-laki, bisa perempuan. Sama persis ketika ada alif lam al, maka huruf yang kemasukan alif lam sesungguhnya sudah mencakup pada laki-laki dan perempuan. Makanya ketika ada alladzina masuk kepada amanu, amanu itu kan mudzakkar, laki-laki. Tapi ketika didahului alladzina masuk dengan amanu, maka maknanya umum, laki-laki dan perempuan. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Hei semua orang beriman, mau laki-laki mau perempuan, tunaikan puasa. Ya, qad aflahal mu'minun, ada alnya. Mu'minunnya jamak mudzakkar salim. Ketika ada alif lam berlaku untuk laki-laki dan perempuan. Qad aflahal mu'minun, semua orang beriman laki-laki dan perempuan akan bahagia dan sukses. Itu cara bacanya di ilmu nahwu. Nah, sekarang persoalannya, zani itu pezina laki-laki, zani. Zani. Pezina laki-laki. Oh, hati-hati, hati-hati. Zani, za, bukan za. Ada da, ada za, ada za. Bedakan. Kalau dani, yang sangat dekat denganku. Ya, laki-laki. Perempuan, daniati. Yang sangat dekat denganku, perempuan. Nia, sangat dekat denganku. Nia, daniati. Ya. Ahmad, sangat dekat denganku. Ahmad, dani. Ya. Kenapa? Contoh. Contoh. Ni bisa berjadi hadza ni aku, ini aku. Jelas ya? Bisa berjadi menyakiti. Ni penyakit yang menimpa aku. Jelas? Tapi kalau zani zina, orang yang berzina, laki-laki. Kalau dimasuki alif lam, azani begini, sebetulnya kalimat ini karena masuk al di dalamnya sudah mencakup laki-laki atau perempuan. Pertanyaannya, kenapa kemudian Allah spesifik menambahkan kalimat di depan zani ini menggunakan tak menunjuk langsung pada perempuan. Zaniyah, az-zaniyatu. Az-zaniyatu waz-zani pakai wa. Padahal dengan alif lam saja sudah mencakup laki-laki dan perempuan. Kenapa masuk kemudian az-zaniyah di awalnya? Nah, ini yang penting untuk kita kaji. Bapak Ibu sekalian, kalau sudah ada tak di depannya, itu pasti perempuan. Kalau ada dua kata, satu menunjuk perempuan menggunakan tak, maka setelahnya pasti laki-laki, itu hukumnya. Jadi nggak menunjuk perempuan lagi. Jadi kalau ada misalnya begini, az-zani tunggal saja, itu pasti laki-laki dan perempuan. Tapi persoalannya yang zina laki-laki apa perempuan, ya kan? Tapi kalau di depannya ditambah kalimat az-zaniyatu pakai ta, waz-zani ada zaninya, dua-duanya ada, zaniyah dan zani, maka hukumnya berubah dalam bahasa. Yang pertama menunjuk pada perempuan, yang kedua laki-laki. Jadi yang kedua maknanya tidak ganda lagi. Single untuk laki-laki saja, yang kedua untuk yang pertama tadi zaniyah untuk perempuan, yang keduanya laki-laki saja. Jelas sampai sini? Sekarang pertanyaannya, Ustadz, kenapa kalimat zaniyah mesti muncul di sini? Tidak cukup dengan zani saja. Di sini kita jawab. Apa jawabannya? Kita jawab dari para ulama. Saya bisa sampaikan dari apa yang saya bisa sampaikan, tapi saya ingin kita terbiasa juga mengambil pendapat para ulama. Saya sudah mengumpulkan beberapa pendapat tafsir, saya print out juga. Nanti ini boleh saya bagikan kepada teman-teman. Ini masih asli, masih bahasa Arab tuh. Ya. Ada 1, 2, 3, 4, 5 lembar. Ya, silakan. Cukup untuk sebulan. Dan saya langsung ngambil asli langsung, pakai bahasa Arab dan tidak ada harokatnya. Jadi sempurna, insya Allah. Sempurna. Ya.
Fakadzalika al fi zani tadullu 'ala al-muannats wa 'ala al-mudzakkar. Jadi huruf al dalam kalimat az-zani menunjukkan mencakup muannats dan mudzakkar, baik laki-laki atau perempuan. Lakinnal haqq subhanahu wa ta'ala dzakarahuma sarahatan liyuzila ma qad yahdutsu 'anhu al-ba'd min khilaf. Tapi Allah menghadirkan dua ini sekaligus supaya tidak ada kebimbangan, kebingungan dari semua orang yang membaca. Ini yang dihukum ini laki-laki atau perempuan. Jadi kalau Allah hanya mengatakan begini, misalnya az-zani fajlidu, yang zina itu, maka deralah dia. Maka orang akan berkata, ini yang zinanya laki-laki atau perempuan? Hah? Masih bingung orang. Makanya ketika dipecahkan az-zaniyatu waz-zani, hukumnya sama, serupa. Baik laki-laki atau perempuan. Kalau kalimatnya satu, az-zani, ini siapa yang dihukum ini? Karena nanti zina terjadi dua bagian. Ya, ada yang sifatnya suka sama suka, ada yang sifatnya terpaksa. Terpaksa itu maaf sekali, seperti orang yang dilecehkan. Saya mau nyari bahasa nggak enak itu diungkapkannya. Ya, tahu kan ya? Perempuan misalnya dilecehkan, kemudian diambil kehormatannya seperti itu. Ya, saya punya kalimat tapi tidak harus diungkapkan tuh. Ya, perempuan dilecehkan, diambil kehormatannya, kan dia menolak itu. Cuman kan keadaan dia terpaksa karena dia tidak kuat, tidak punya kekuatan, akhirnya dilecehkanlah dia. Diambil kehormatannya, direnggut, sedangkan dia tidak riba. Apakah itu dihukumi zina atau tidak? Ya kan? Maka dari itu dipisahkanlah keadaan ini. Jadi kalau diungkapkan kalimat az-zani cuma satu saja, maka terjadi kebimbangan di sini. Siapa yang dimaksudkan zina di sini? Maka dari itu Allah ingin samakan, tidak ada bedanya, baik laki-laki atau perempuan. Maka dalam kaidah ilmu nahwu, kalau satu kalimat yang maknanya dua dipisah menjadi dua bagian dan dipersonalkan, itu tandanya memberikan ketegasan. Saya tegaskan kata Allah, baik pelakunya perempuan ataupun laki-laki sama-sama mendapatkan hukuman dari Allah Subhanahu wa taala untuk menunjukkan dahsyatnya perbuatan ini. Jelas di sini? Dua. Fokus. Wal muta'ammil fi ayatil hudud yajidu mathalan fi haddis saraqah qawluhu ta'ala was-sariqu was-sariqatu fil Maidah ayat 38 fabada'a bil mudzakkar. Amma fi haddis zina faqala az-zaniyatu waz-zani fi an-nur ayat ats-tsaniyah fabada'a bil muannats. Limadha al-ikhtilaf fi at-ta'bir al-Qur'ani? Paham? Tidak. Sedangkan orang-orang yang sering mengkaji Al-Qur'an dan membaca ayat-ayat tentang hukuman, hudud, hukuman. Bisa didera, bisa potong tangan, itu disebutnya hudud. Jama dari kata had. Jadi had itu hukum bagi perbuatan kriminal yang dilakukan. Baik misalnya pencurian, korupsi, atau juga perbuatan zina disebut hukumannya had. Jamaknya disebut hudud. Orang yang sering mengaji Al-Quran, sering mengkaji, pasti akan menemukan dan bertanya, kenapa di ayat pencurian, Al-Ma'idah 38 kalimatnya itu laki-laki duluan. Wasariqu wasariqatu. Sedangkan di ayat larangan zina di sini, ya An-Nur ayat kedua, kok perempuan duluan? Az-zaniyatu waz-zani. Kenapa Allah tidak mengatakan az-zani waz-zaniyatu? Yuk kita jawab. Qalu, para ulama menjawab, li'anna dawral mar'ati fi mas'alati zina a'zamu wa madkhaluha awsa'. Fahiyya allati taghrir rajula wa tuthiruhu wa tuhiju awatifahu. Lidzalika amara al-haqqu tabaraka wa ta'ala ar-rijal bighaddil basari wa amara an-nisaa bi'adami ibda'iz zina. Karena peran perempuan itu untuk menyebabkan terjadinya zina itu lebih potensial dibandingkan dengan laki-laki. Fitrah perempuan itu kan diciptakan cantik, Bu. Ya, walaupun cantik itu relatif, jelek itu mutlak. Ya. Dan zina itu potensial terjadi, ya karena terjadi pertama, kata para ahli tafsir, ya tampilan-tampilan yang nampak pada perempuan yang menggerakkan kemudian hasrat laki-laki untuk bisa menikmati itu. Cantik-cantiknya perempuan kalau dandannya biasa-biasa saja, biasa dan sebagainya, itu akan berbeda ketika sengaja berdandan untuk dilihat orang. Itu yang disebut tabarruj namanya. Orang jahiliyah begitu, Bu. Kalau tampil keluar, itu mereka mencoba menarik perhatian. Siapa yang ditarik? Laki-laki. Laki-laki mana? Umum, bukan mahram. Di ketika keluar, aurat, tampak. Dulu jahiliyah nggak ada jilbab, Bu. Jilbab itu datang saat masa Islam. Jadi kalau ada orang mengatakan jilbab itu budaya, orang itu kurang wawasan. Ya. Jilbab itu syariat, bukan budaya. Karena orang dulu, suku-suku Arab, saya tinggal lama di Arab. Suku-suku Arab itu nggak berjilbab dulu. Sebelum datang Islam. Jadi kalau Anda lihat festival-festival suku-suku, apalagi jahiliyah, apalagi Anda masuk ke fakultas adab, lihat ada sastra, ada macam-macam. Oh itu luar biasa, Bu. Ya, syair itu dibagi 5 nanti. Ada 5. Ada di antaranya ghazaliyat, ghazal. Ada ghazal, ada khamriyat, nanti ada madah, ada haja. Ada banyak, ada ghazal. Ghazal itu apa? Syair-syair untuk merayu perempuan-perempuan yang lewat di depannya, yang tanpa auratnya. Makanya ada di antara mereka yang pakai gelang-gelang taruh di kaki supaya kedengaran gemerincingnya. Ya, gelang 2 kilo taruh di kaki, bunyi ceklik. Ya. Ada yang di tangan.
Aurat dibuka, jalan dia supaya kelihatan. Ya dandan, ya pakai parfum yang tercium supaya nampak, terus narik perhatian dari laki-laki. Nah itu yang kemudian bisa memikat orang. Makanya orang tuh akan beda pandangannya. Coba lihat ya, ketika ada orang-orang menggunakan budak atau model dengan pakaian yang tersingkap, terbuka. Maksud saya ingin tanya, Anda merancang pakaian begitu maksudnya apa? Apa supaya dia berpakaian, apa supaya dilihat orang? Ibu sendiri bisa jawab. Coba perancang busana, dosa saya katakan, desainer yang sengaja merancang pakaian perempuan hanya untuk dinikmati atau dilihat laki-laki, maka dosanya pun kembali kepada dirinya. Ikut dosa. Makanya saya tanya pada Anda, ketika Anda beli pakaian, niat Anda itu apa? Karena hisabnya di niat, innamal a'malu bin niatnya pengen dilihat orang atau ingin menutup aurat. Kalau tampil baik, sempurna, dengan konteks ibadah, silakan. Jilbab yang bagus, yang indah, pakaian syar'i yang baik, gak apa-apa, silakan. Gak apa-apa. Kecuali kalau pengen ria, itu salah. Tapi kalau fatal, ingin beli yang pakaian terbuka, ya baik atas atau bawah, atau yang lainnya, atau aurat tampak, udah jelas ketahuan desain bajunya aja, supaya dilihat orang, bukan supaya berpakaian. Kalau supaya berpakaian, mustahil membeli yang terbuka-terbuka. Mustahil. Kalau mau kontes keterbukaan, itu hewan lebih juara. Juara. Silahkan lihat. Monyet betina, nggak mau pakai pakaian, biasa aja. Singa, tuh bangga aja lewat lihat jalan. Kuda. Makanya ketika pakai pakaian risih. Gak percaya silakan, kuda pakaiin daster. Marah tuh. Marah. Sama dengan singa pakaiin sarung. Marah. Sebaliknya manusia ketika tidak berpakaian atau dikurangi pakaian, justru itu yang bermasalah. Karena itu tampilan-tampilan perempuan, ini kata para ahli tafsir, pertama maaf sekali, panah zina pertama ada di mata. Itu laki-laki. Saya ulang ya, panah yang dihembuskan setan untuk perbuatan zina pada laki-laki pertama di mata. Awas, hati-hati laki-laki. Karena itu diperintahkan laki-laki untuk memalingkan pandangan dan diperintahkan perempuan untuk menata tampilan. Wala tabarrujal jahiliyatil ula. Jangan perempuan-perempuan berdandan seperti masa-masa awal jahiliyah, perempuan-perempuan jahiliyah. Dimaksud Quran tuh begini, disindir Bu, halus sekali. Kalau mau begitu, ente telat, dah ada perempuan jahiliyah. Justru saya turunkan ini untuk mengangkat kehormatan Anda, kata Allah. Jangan ditiru lagi. Ya, buka-bukaan, pakaian yang gak jelas dan sebagainya, itu udah ada kata Allah zaman jahiliyah. Gak usah diikutin lagi, kamu manusia modern. Jahiliyah itu manusia terdahulu. Jadi kalau Anda menggunakan pakaian begitu, sebenarnya bukan pakaian manusia maju. Pakaian manusia yang kembali ke belakang, primitif. Primitif. Ini bisa kayak katakan pakaian-pakaian yang terbuka itu manusia primitif. Karena kembali ke jahiliyah. Ya, tapi barangkali ada yang belum sadar. Tidak harus begitu juga, ada orang lewat begitu, primitif. Jangan. Mungkin belum tahu. Sudah ada dulu, makanya ditampilkan kehormatan yang sekarang. Laki-laki panahnya di pandangan, turun Quran di An-Nur nanti kita akan lihat. Ayat 30-nya kan? Ya. Wa qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim, katakan pada pria-pria yang ada iman dalam dirinya. Yaghuddu min absarihim, palingkan pandanganmu. Dari mana? Tadi panah setan yang dilekatkan pada pandangan. Sekarang enggak lewat pun Pak, awas, datang sendiri. Setannya sekarang lebih jenius. Zaman Nabi enggak ada kuliahan, sekarang setannya ikut kuliah. Cuman ikut wisuda aja. Hati-hati, ikutan beneran. Dulu perempuannya lewat, sekarang bisa diamati di Facebook, di YouTube, di WhatsApp. Tinggal klik muncul. Ustaz lihat, tidak. Karena kemungkinannya ada. Kita nyari ceramah aja ada. Ya, muncul. Maka Anda bayangkan video ceramah aja bisa muncul monetize iklan. Keluarlah tampilan-tampilan begitu. Saat bersamaan tuh komplit tuh. Akhiratnya ada, nerakanya juga ada. Makanya kita di official nggak dimonetize tuh. Ya, itu seperti itu tuh, kumpul, datang iklan shampoo. Anda ngelihat shampoo-nya apa rambutnya? Ya Bu ya, Pak ya? Ini satu tuh. Baik, sedangkan perempuan, itu yang kedua panah setannya di telinganya. Hati-hati Bu dengan rayuan laki-laki. Ya. Tenang aja sayang, aku jamin kok menikah. Maaf ya, tidak ada naik motor dua-duaan. Cukup sidilan saja. Ya. Tidak ada naik beca dua-duaan. Maaf, kalau engkau betul mencintaiku, jangan berikan motornya. Ya, tuliskan namaku di buku pernikahan kita. Aku tak butuh motornya, aku butuh BPKB-nya. Kamu nggak butuh motor, pengen BPKB. Maksudku bukan itu sayang, maksudku buku pernikahan kita berdua. Catat, itu direkam. Itu caranya. Dari mata jatuh ke
Turun ke buku, tuliskan di situ. Jadilah kartu. Sekarang kan ada kartu pernikahan. Catat. Tuh. Gitu harusnya. Jadi kalau kita punya prinsip, selesai persoalan. Nggak ada sekarang persoalan sulit-sulit begini. Jadi mana-mana nasab susah. Saya kemarin baru baca, Bu, Pak. Maaf nih. Ini juga persoalan baru nanti nih. Ini kejadian, tapi bukan di Indonesia, di negara lain. Anda bisa bayangkan, satu orang sudah berumah tangga 30 tahun. Baru tahu ternyata suami istri itu sekandung. Sekandung. Saya ada di handphone saya beritanya. Masuk di berita. 30 tahun baru tahu. Dari mana tahunya sekandung? Rupanya bapaknya berhubungan dengan perempuan lain dan tidak diketahui istisahnya. Yang ini. Ketemulah kemudian satu hari bapak meninggal. Si ibu ini ngasih tahu anaknya, ibu ini ngasih tahu anaknya. Ketemulah di satu tempat. 2 orang ibu dengan 2 orang anak. Tahu ini ibunya yang ini, bapaknya sama. Pisah pada saat itu. Seketika. Kasus terbaru kemarin di Cina. Jadi laki-laki, perempuan menikah. Perempuannya dokter. Udah menikah, bagus, berhubungan, tiba-tiba si suaminya mengatakan, kamu tidur tempat lain saja, tidur tempat lain. Sering terjadi, dia bingung, ini kenapa sih laki-laki ini gak pernah mau tidur bersama. Tiba-tiba dia coba tanya kepada orang-orang, disampaikan apa ada masalah. Kayaknya tidak. Mungkin laki-lakinya punya orientasi seksual yang lain. Begitu dicek ternyata gay. Apa yang terjadi? Lompat dari atas gedung. Bunuh diri. Tuh, jadi hati-hatilah dengan perbuatan-perbuatan itu. Ya, hati-hati, dampaknya akan banyak. Karena itu, kalau ada larangan-larangan, zina mata, zina hati, zina pikiran, itu yang dimaksudkan bukan perbuatan zina secara syar'i intinya, tapi yang dimaksudkan larangan yang mengantarkan kepada zina. Jelas ya? Makanya hukumnya beda. Beda antara misalnya gini, wah ngelihat gambar nih ya Allah, aku berzina, cambuk aku 100 kali. Tidak. Beda hukumnya, lain. Ya, antara mata yang melihat dengan perbuatan yang terjadi, maka beda hukum di dalamnya. Paham sampai sini? Baik. Nah sekarang, sudah paham tadi kenapa perempuan didahulukan? Karena perempuan ya itu biasanya banyak tampilan-tampilan yang berpotensi memancing laki-laki kemudian untuk terjebak pada perbuatan yang dimaksudkan. Mungkin perempuannya menolak, tapi karena kebiasaan-kebiasaan tampil tadi dan sebagainya terlihat, akhirnya terjadilah perbuatan baik dipaksakan ataupun tidak. Baik suka sama suka ataupun terpaksa. Kemudian apa hukum zina, hukumnya seperti apa, dan apa dampaknya dalam kehidupan, insya Allah kita akan bahas di pertemuan berikutnya dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah, begitu jelas dan mendalam penjelasan yang baru saja kita dengarkan. Kini kita mengerti bahwa cahaya hidup yang Allah janjikan hanya datang pada mereka yang mau memahami dan mengamalkan perintah serta menjauhi larangannya. 2 hal ini jika benar-benar kita pahami esensinya akan menjadi pintu kesuksesan dan kebahagiaan sejati. Jadi, mulai sekarang, jangan lagi melihat perintah agama sebagai beban dan jangan remehkan larangan sebagai hal sepele. Karena di balik semua itu ada hikmah besar. Kebahagiaan, ketenangan, dan keberkahan hidup yang luar biasa. Mari kita doakan bersama Ustadz Adi Hidayat di kolom komentar. Semoga beliau selalu sehat, istiqomah, dan terus menjadi pelita ilmu untuk umat. Jangan lupa juga untuk tinggalkan komentar terbaikmu, like video ini, bagikan ke orang-orang yang kamu cintai, dan tentu saja subscribe channel ini agar dakwah dan kebaikan terus tersebar luas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.